Selamat datang kembali di channel M2 Rival. Jika kita berbicara atau mendengar mengenai bom atom Hiroshima dan Nagasaki, mungkin kita sering mengaitkannya dengan nama Albert Einstein. Namun, tahukah kalian jika aktor utama di balik penemuan dan pembuatan bom atom yang berhasil diledakkan di kota Hiroshima dan Nagasaki adalah Robert Oppenheimer? Siapakah sosok dari Robert Oppenheimer sebenarnya dan bagaimana pula sepak terjangnya? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe ke channel M2 Rival dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Bernama lengkap Julius Robert Oppenheimer, lahir di New York 22 April 1904 dan menempuh pendidikan di Harvard, Cambridge, dan Göttingen. Dirinya menerima gelar PhD pada tahun 1927 di bawah bimbingan Max Born di Göttingen yang saat itu merupakan pusat pengembangan mekanika kuantum. 2 tahun kemudian, ia mengajar sekolah fisika teoritis di Institut Teknologi California dan Berkeley secara bergilir. Pada tahun 1930-an, menjadi awal keterlibatan Oppenheimer dalam dunia fisika atom dan nuklir. Oppenheimer banyak menyumbangkan pikiran dalam fisika atom dan nuklir, termasuk pemikiran awal mula mengenai bintang neutron dan lubang hitam yang sudah diabaikan oleh astronom dalam jangka waktu yang lama. Oppenheimer secara jelas menyumbangkan pemikirannya karena ia menentang kebangkitan kekuasaan fasisme saat Amerika mengetahui jika Jerman berhasil memisahkan inti atom dan mengembangkannya menjadi senjata yang luar biasa. Pada tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat kala itu, yaitu Franklin D. Roosevelt, bahwa selama 4 bulan terakhir ia telah membuat kemungkinan mengatur reaksi nuklir dalam sebuah massa besar uranium, sebuah fenomena baru yang akan mengarah pada pembangunan bom atom seperti yang dilakukan oleh Jerman. Dan untuk menandingi kekuatan Jerman tersebut, pada tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt membentuk program yang disebut dengan Manhattan Engineering District atau Proyek Manhattan dan menunjuk Julius Robert Oppenheimer sebagai direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap penelitian dan desain bom atom. Setahun sebelum proyek Manhattan diluncurkan, ia sudah meneliti mengenai kecepatan neutron serta beberapa banyak material yang diperlukan untuk membuat sebuah bom. Dalam melaksanakan tugasnya, Oppenheimer mengembangkan bom atom berikut senjata lain di markas penelitian di Los Alamos, New Mexico. Penelitian lain juga berlangsung di Columbia University, University of Chicago, dan Oak Ridge, Tennessee. Saat penelitian, Oppenheimer juga mengundang para ahli fisika papan atas lainnya. Mereka diajak bekerja sama untuk membuat bom atom. Dari sekian banyak ahli fisika yang hadir, terpilihlah 3.000 orang untuk dijadikan satu tim yang diketuai oleh Oppenheimer. Setelah 3 tahun bekerja keras melakukan penelitian, Proyek Manhattan pun menghasilkan rancangan produksi dan peledakan dari 3 bom nuklir. Yang pertama, menggunakan plutonium yang dibuat di Hartford dan diuji pada tanggal 16 Juli 1945 di situs Trinity. Bom atom pertama dunia atau E-bom akhirnya sukses diledakkan di sebuah gurun di dekat Alamogordo, New Mexico. Sedangkan yang kedua adalah bom uranium yang disebut Little Boy yang diledakkan pada tanggal 6 Agustus 1945. Pesawat B-29 Super Fortress bernama Enola Gay yang dikemudikan oleh Letkol Paul Tibbets yang dikirim untuk membawa bom atom peluluh lantak kota Hiroshima. Little Boy sendiri mempunyai panjang 3 meter, diameter 71 cm, berat 4.400 kg, dan di dalamnya terkandung uranium 235 dengan berat 64 kg yang berdaya ledak 15 kiloton. Selepas diluncurkan, 44 detik kemudian Little Boy pun meledak dalam radius kehancuran mencapai 1,6 km
dan menyebabkan 11 km persegi area kota terbakar hebat. Kurang lebih 20.000 tentara meninggal seketika. Demikian juga dengan 70.000 sampai 126.000 rakyat sipil yang kala itu sedang melaksanakan aktivitas harian seperti biasa. Meski sebagian tak langsung meninggal, namun pada akhirnya para penderita efek radiasi bom nuklir tersebut mengalami dampak yang tak kalah mengerikan. Sedangkan bom yang ketiga adalah bom plutonium yang disebut sebagai Fat Man. Bom ini diledakkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Misinya dibawa oleh Mayor Charles Sweeney yang terbang dengan pesawat jenis B-29 Super Fortress bernama Boxcar. Sesuai namanya, ukuran bom ini memang lebih besar jika dibandingkan Little Boy. Panjangnya mencapai 3,3 meter dengan diameter 1,5 meter dan beratnya hingga 4.670 kg. Isinya bukanlah uranium, melainkan plutonium seberat 6,4 kg dengan daya ledak 21 kiloton. Boxcar menjatuhkan Fat Man dan 43 detik kemudian meledak di atas kota Nagasaki. Ledakan maha dahsyat itu bahkan sampai menciptakan bola api besar yang suhunya mencapai 3.900 derajat Celcius. Efek ledakan itu menghasilkan angin yang bertiup hingga kecepatan 1000 km per jam, menyapu semua bangunan yang dilewatinya rata dengan tanah, dan menyeret nyawa 40.000 penduduk Nagasaki. 40.000 lainnya meninggal usai ledakan terjadi, tak lain karena efek radiasi yang mengakibatkan paparan leukemia serta penyakit mengerikan lainnya. Keadaan ini membuat Jepang harus menyerah dan mundur dari Perang Dunia Kedua pada tanggal 10 Agustus 1945. Meski mendapatkan banyak kecaman karena telah mengakibatkan ratusan ribu jiwa melayang, bom atom temuan Oppenheimer tetap memiliki dampak positif karena mampu mengakhiri Perang Dunia Kedua yang sudah berlangsung lama. Setelah bom atom terakhir dijatuhkan, Oppenheimer baru menyesali hasil karyanya dan menyerukan agar energi atom digunakan untuk kepentingan damai. Meski kesetiaan dan kredibilitasnya dipertaruhkan di sini. Alhasil, Oppenheimer harus menjalani sidang pemeriksaan oleh pejabat tinggi Amerika Serikat dan mengakibatkan jabatannya sebagai penasihat pemerintah di bidang keamanan harus dilepas. Ketika itu, banyak ilmuwan yang merasa tidak puas dengan keputusan sidang yang saat itu dipimpin oleh Senator Joseph Raymond McCarthy. Seusai sidang tersebut, Oppenheimer tetap aktif dalam bidang ini. Ia pun terpilih sebagai Ketua Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Namun lagi-lagi ia harus berurusan dengan hukum sebab Oppenheimer menentang pengembangan bom hidrogen yang kekuatannya lebih dahsyat daripada bom atom. Oppenheimer dianggap berkhianat. Ia pun diadili pada tahun 1953. Meski tidak terbukti bersalah, perlindungan keamanan dan kontraknya sebagai penasihat bagi Komisi Energi Atom tetap dicabut. Di tahun 1960, Robert Oppenheimer dan Albert Einstein serta dua tokoh fisika lainnya mendirikan World Academy of Art and Science. Robert Oppenheimer pun sangat aktif dalam menyuarakan penghentian bom hidrogen. Pada tahun 1963, Komisi Energi Atom menyadari tindakannya yang tidak adil terhadap Oppenheimer dan mengusulkan agar Oppenheimer menerima penghargaan Enrico Fermi Award yang kemudian diberikan oleh Lyndon Baines Johnson selaku presiden pada saat itu. 3 tahun setelah menerima penghargaan itu, Robert Oppenheimer harus pensiun karena terkena kanker tenggorokan. Kemudian pada tahun 1967, Oppenheimer meninggal dalam usia 63 tahun. Melalui bom atomnya, Oppenheimer merubah sejarah dunia untuk selamanya, dan oleh para ilmuwan ia dijuluki sebagai Father of Atomic Bomb atau ayah bom atom. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Salam M2 Rifle.